Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ba'du. Al-mukarramun, Bapak Ibu, shaimin dirahmati dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada sore ini tentang tadabbur surah Al-Hasyr ya. Maka izinkan saya untuk men-share tampilan ayatnya ya. Bapak Ibu sekalian, surah yang kita pelajari pada sore hari ini adalah berkaitan dengan surah Al-Hasyr. Ini salah satu surah Madaniyah. Tidak ada perdebatan di kalangan ulama bahwa surah ini diturunkan setelah Nabi Hijrah. Diturunkan di Madinah. Dengan jumlah ayat 24 ayat. Al-Hasyr itu diambil dari ayat yang kedua nanti ya, di awal Hasyr. Hasyr di sini diartikan sebagai pengumpulan. Pengumpulan yang ujung kepada pengusiran. Itulah Al-Hasyr. Surah ini salah satu Al-Musabbihat. Salah satu surah yang diawali dengan tasbih. Ya. Dalam Al-Quran itu ada 7 surah Al-Musabbih. Yaitu surah Al-Isra, surah Al-Hadid, surah Al-Hasyr ini ya. Kemudian surah As-Saff, lalu surah Al-Jumu'ah, dan surah At-Taghabun. Dan terakhir surah Sabbihisma rabbikal a'la, ya surah Al-A'la. Ini 7 surah yang diawali dengan tasbih. Ada yang diawali dengan masdar, seperti surah Al-Isra, itu diawali dengan masdar, subhana. Ada yang diawali dengan fi'il madi, seperti surah ini ya, sabbaha. Ada yang diawali dengan fi'il mudhari, yusabbihu, seperti surah Al-Jumu'ah. Ada yang diawali dengan fi'il amar, seperti surat Sabbihis Rabbikal A'la. Sabbih, yaitu fi'il amar. Ini surah Al-Musabbihat, ya, yang diawali dengan tasbih. Allah memulainya dengan sabbahalillahi, menggunakan fi'il madi di sini. Karena bercerita tentang nikmat Allah yang diberikan kepada orang-orang beriman yang telah terjadi, ya, yang telah terjadi. Maka menggunakan fi'il madi. Sabbah. Seperti yang akan kita ceritakan nanti ya, bahwa kaum muslimin meraih kemenangan yang tidak terduga sebelumnya. Lalu kemudian orang-orang fakir dari kalangan muhajirin tiba-tiba menjadi kaya, menjadi berkecukupan, maka tidak ada yang patut untuk mereka lakukan kecuali mereka mengatakan subhanallah. Ini semua terjadi dengan kebesaran Allah atas izin Allah. Ya. Maka mereka bertasbih mensucikan Allah. Nah, surah Al-Hasyr ini diawali dengan pernyataan dari Allah bahwa segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi dari semua ciptaannya itu bertasbih kepada Allah. Bertasbih berarti mensucikan Allah, tanzih, mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak pantas disematkan kepada Allah. Misalnya ketika ada yang mengatakan Allah punya anak, langsung orang beriman itu dengan spontan mengatakan subhanallah, ya. Allah lemah, langsung subhanallah. Allah tidak berkuasa, subhanallah. Allah tidur, subhanallah. Apapun yang berkaitan dengan zat Allah atau dengan sifat Allah atau dengan perbuatan Allah yang menodai kesuciannya, maka
kita harus segera menyusulnya dengan ungkapan tasbih. Jadi tasbih ini adalah eh, sebagai tanzih, ya, kita mensucikan Allah. Baik dengan mengatakan subhanallah atau dengan tindakan atau dengan perbuatan kita yang menafikan semua sifat-sifat kekurangan eh, tersemat kepada Allah. Jadi kalau semua yang ada di langit dan di bumi ini bertasbih, baik terpaksa maupun sukarela, maka kita orang-orang beriman harus, ya, menjadi bagian dari orang yang bertasbih kepada Allah di garis terdepan. Ya. Apakah dalam salat kita mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la, atau setelah salat kita mengucapkan Subhanallah 33 kali, berbagai kesempatan apapun, kita selalu berupaya untuk memberikan tasbih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menutup ayat pertama ini dengan wa huwal azizul hakim. Allah Maha Perkasa, Allah pemilik segala kejayaan, segala kekuasaan, segala kemuliaan. Al-Aziz itu artinya Dzul Izzah. Allah yang memiliki segala keperkasaan, segala kekuasaan, segala kemuliaan. Al-Hakim, Allah pemilik segala hikmah, segala kebijaksanaan. Maka selepas ayat pertama ini kita akan lihat bagaimana izzah Allah, bagaimana hikmah Allah, ya, yang akan tercurah di dalam surah ini. Di antaranya adalah izzah Allah dalam memberikan kemenangan kepada orang-orang beriman dalam menghadapi musuh mereka. Maka langsung kemudian ayat keduanya, pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala, huwallazi huwallazi akhrajal ladzina kafar. Dialah Allah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir min ahlil kitab, dari kalangan ahlul kitab, yaitu yang dimaksud adalah Yahudi Bani Nadir. Allah mengeluarkan mereka dari mana? Min diyarihim, dari rumah mereka, dari kampung halaman mereka, li awalil hasyri, untuk pertama kalinya mereka akan dikeluarkan, mereka akan diusir. Jadi di sini Allah memastikan bahwa Allah telah berbuat, telah bertindak, telah bersikap sangat nyata, sangat jelas terhadap orang-orang kafir dari ahlu kitab. Yang sudah pasti dipastikan bahwa yang dimaksud alladzina kafaru minal kitab ini adalah Yahudi Bani Nadir. Karena surah ini turun berkaitan dengan nasib mereka, ya, yang ketika mereka melanggar perjanjian dengan Rasulullah, ketika mereka berkhianat, ketika mereka mencoba membunuh Rasulullah dengan cara melemparkan batu dari ketinggian ketika Rasulullah eh, berkunjung ke tempat mereka untuk meminta bantuan dia dari ada pembunuhan yang tidak disengaja. Seharusnya orang-orang Yahudi yang sebelumnya telah mengikat perjanjian dengan Rasulullah untuk hidup berdampingan di Madinah, untuk saling tolong menolong, saling bantu membantu, seharusnya mereka menepati janji itu, tapi justru malah berencana untuk mengkhianati janji itu, bahkan ingin menghabisi nyawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mendapatkan informasi dari langit itu lebih cepat dari rencana. Ketika Rasulullah mulai duduk, langsung dapat info dan segera Rasulullah pergi meninggalkan tempat pemukiman Yahudi Bani Nadir itu, sampai sahabat-sahabat bertanya ada apa gerangan sampai Rasulullah terburu-buru meninggalkan tempat Yahudi Bani Nadir. Ya, dikarenakan Rasulullah mendapatkan informasi dari Allah
bahwa beliau sudah direncanakan akan dilempari dengan batu yang sangat besar dari ketinggian yang sudah dipersiapkan oleh orang-orang Yahudi tersebut. Dan sebelumnya juga, sebelum peristiwa ini, sudah banyak ulah orang-orang Yahudi yang sangat meresahkan eh, kepada kaum muslimin. Terutama peristiwa ini kan terjadi pada tahun 4 Hijriah. Jadi pengusiran Bani Nadir Yahudi ini terjadi pada tahun 4 Hijriah, itu setelah perang Uhud. Setelah kaum muslimin menderita kekalahan pada perang Uhud. Pada perang Badar meraih kemenangan, tapi pada perang Uhud ini mengalami kekalahan. Yang itu membuat orang-orang Yahudi ini berani, ya, berani ingin melanggar perjanjian dengan Rasulullah. Sampai tokoh mereka, tokoh Yahudi Bani Nadir yang bernama Ka'ab bin Al-Ashraf, ini mengunjungi orang-orang Mekah, mengunjungi orang-orang Quraisy dan melakukan perjanjian-perjanjian untuk terlibat bersama dalam memerangi Rasulullah di Madinah. Maka tidak heran kalau kemudian Bani Nadir ini mendapatkan hukuman yang amat sangat keras dari Rasulullah SAW agar mereka itu diusir, ya, agar mereka meninggalkan kota Madinah. Dan Allah memastikan bahwa Allah lah yang telah mengeluarkan mereka itu dari kampung halaman mereka, dari rumah-rumah mereka yang ada di Madinah. Untuk pertama kalinya, yang sebelumnya orang-orang beriman tidak pernah menduga, tidak pernah mengira kalau orang-orang Yahudi Bani Nadir itu bisa dapat diusir, bisa dapat dikeluarkan dari Madinah. Bahkan mereka sendiri, orang-orang Yahudi itu, mengapa mereka menjadi berani dengan Rasulullah? Karena mereka meyakini bahwa benteng-benteng mereka itu akan dapat melindungi mereka. Ya. Jadi mereka berkeyakinan bahwa benteng-benteng mereka yang kokoh, yang sangat kuat, ditambah lagi mereka punya persenjataan yang lumayan banyak, mereka akan bisa menghalau Rasulullah dan para sahabat. Dan ketika itu para sahabat juga melihat dari luar betapa sulitnya benteng-benteng Bani Nadir itu ditembus. Rasulullah memberikan kesempatan kepada Bani Nadir selama 10 hari untuk berkemas, untuk meninggalkan Madinah. Tetapi mereka memilih mengangkat senjata, ya, karena ada godaan dari orang-orang munafik untuk ada janji dari mereka, mereka akan membantu mereka. Ya, nanti akan kita lihat pada ayat-ayat berikutnya. Ya, tetapi eh, sebagian mereka walaupun awalnya ingin mengikuti arahan Rasulullah agar meninggalkan Madinah, tapi tetap kepala suku mereka yang bernama Huyai bin Akhtab, ya, yang ini kemudian putri beliau yang bernama Safiyah binti Huyai ini di kemudian hari menjadi istri Rasulullah. Nah, kepala suku mereka ini eh, apa namanya berketetapan hati untuk melawan, untuk angkat senjata dan untuk bertahan dalam benteng-benteng mereka. Nah, mereka meyakini bahwa benteng mereka itu tidak akan bisa ditembus. Tetapi Allah, ya, mendatangkan kepada mereka azabnya, siksanya, min haitsu lam yahtasibu, dari celah yang tidak mereka duga sebelumnya. Yaitu dengan apa? Dengan cara Allah wa qazafa fi qulubihim ru'ba. Dengan cara Allah melemparkan rasa takut di hati mereka. Ya. Allah, ya, ini menggunakan kata qazafa, yang asal kata qazafa itu kan sesuatu yang mahsus, sesuatu yang bisa dilihat. Misalnya eh, melempar lembing, melempar tombak, itu qazaf. Melepaskan roket, itu qazaf, ya. Tapi di sini yang diqadzaf adalah yang dilemparkan itu adalah ar-ru'ab, rasa takut yang aman, rasa takut yang mencekam.
Itu yang dilemparkan Allah di hati orang-orang Yahudi tersebut. Mengapa mereka merasa takut? Ya, karena kebun rumah yang mereka tinggalkan itu semua dibakar, diperintahkan oleh Rasulullah untuk dibakar. Tidak pernah terduga sebelumnya. Mereka meyakini bahwa benteng-benteng mereka ini akan bisa melindungi mereka. Ternyata Rasulullah kemudian mengepung mereka, ya, berhari-hari mengepung mereka, dan ketika melihat sawah ladang mereka hangus, dibakar oleh Rasulullah atas perintah Allah, maka kemudian mereka timbul rasa takut yang amat sangat dan meyakini mereka tidak akan bisa mengalahkan orang-orang beriman. Maka akhirnya mereka menghancurkan rumah-rumah mereka sendiri ya dengan tangan-tangan mereka. Ini karena mereka khawatir kalau mereka tidak hancurkan rumah-rumah mereka, ini akan menjadi rumah ketika mereka tinggalkan akan dikuasai oleh kaum muslimin. Akhirnya rumah yang mereka bangun dengan susah payah itu mereka hancurkan sendiri. Yang sisanya kemudian dihancurkan oleh orang-orang beriman. Nah, kekalahan Bani Nadir yang berujung kepada mereka itu melakukan eksodus ya, melakukan eh, apa namanya keluar secara bersamaan, terusir dari kampung halaman mereka yang sudah mereka tinggali di Madinah, eh, itu tidak pernah terduga sebelumnya, tidak pernah terduga sebelumnya. Ya. Sama dengan kondisi orang-orang Yahudi saat ini ya, kaum muslimin eh, seperti mustahil ya, meyakini kalau Israel itu bisa ditendang dari tanah Palestina, bisa dikembalikan ke negeri asal mereka. Ya. Hanya sulit sekali, mengingat Israel dengan segala persenjataannya didukung oleh Amerika, oleh Rusia, oleh negara-negara Eropa dan sebagainya, sangat kuat, sangat mustahil untuk bisa dikalahkan. Tetapi dalam pandangan Allah itu tidak ada yang mustahil. Ya. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Bisa jadi Allah ya memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dalam menghadapi orang-orang Israel saat ini ya. Seperti Allah memberikan kemenangan itu kepada kaum muslimin di masa Rasulullah dalam menghadapi Yahudi Bani Nadir. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara Allah tebarkan di hati mereka rasa takut. Ya. Tidak nyaman tinggal di negeri mereka. Ketidaknyamanan itu para pemukim-pemukim Yahudi itu kemudian tidak lagi berani kembali ya setelah banjir Al-Aqsa beberapa waktu yang lalu. Ya. Dipastikan orang-orang Yahudi itu tidak lagi kembali ke tempat pemukiman-pemukiman yang mereka bangun, yang tanahnya itu mereka rampas dari orang-orang Palestina. Dan saat ini pun gonjang-ganjing di negeri mereka itu sudah ada mulai pemikiran nasib mereka suatu saat mereka akan kembali tembus. Itu sudah ada pemikiran mereka. Ya, qazafa fi qulubihimur ru'b. Dan itu tidak pernah terbayang sebelum. Ya. Jadi bukan hal yang mustahil bagi Allah untuk dapat eh, memberikan pertolongan kepada kaum muslimin yang lemah menghadapi kekuatan orang-orang Yahudi yang dilihat seperti begitu amat sangat. Nah, dalam ayat ini nyata Ini kan bahwa muncul ya? perang psikologis itu lebih dahsyat daripada perang fisik. Ya. Ar-Ra'ab yang Ada Allah timpakan di hati mereka itu adalah perang psikologis ya yang membuat mental orang-orang Yahudi itu jatuh dan mereka tidak memiliki keberanian untuk melawan orang-orang beriman. Fa'tabiru ya ulil absor, Allah mengajak orang-orang beriman untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari kejadian yang mereka lihat dengan mata kepala mereka ini. Bahwa kekuatan materi dan persenjataan musuh itu tidak perlu menggetarkan para pejuang. Tidak perlu mengecilkan hati orang-orang beriman. Walaupun mereka kelihatannya begitu amat kuat. Tapi biiznillah dengan pertolongan Allah yang sudah pasti datang,
asalkan orang-orang beriman itu memiliki keteguhan, memiliki semangat dalam berjuang. Insya Allah, Allah akan memberi kemenangan itu nyata di hadapan orang-orang beriman. Kemudian menepati janji adalah mental jiwa orang-orang beriman. Ya Rasulullah itu sangat amat menjaga perjanjian piagam Madinah itu. Tetapi justru orang-orang Yahudi itulah yang kemudian mengingkari janji dan malah ingin memerangi Rasulullah SAW dan ingin membunuh Rasulullah SAW. Walaula an kataballahu alaihimul jala. Allah memastikan seandainya mereka tidak diusir pun, la'azzabahum fid dunia. Seandainya mereka tetap ada di Madinah, ya azab dunia itu sudah Allah pasti timpakan kepada mereka. Apakah dengan cara mereka dibunuh atau ditawan atau hal-hal lain yang sudah pasti Allah akan timpakan kepada mereka. Walahum fil akhirati azabun nar. Dan di akhirat nanti mereka akan mendapatkan azab neraka. Jadi walaula an kataballahu al jala ini yang terjadi adalah al jala, yang terjadi adalah pengusiran. Jadi Allah berbaik hati kepada orang-orang Yahudi itu. Mereka diberi kesempatan untuk meninggalkan Madinah. Bahkan Rasulullah SAW mengizinkan mereka untuk membawa serta semua harta mereka. Sepenuh unta. Ini apapun yang bisa dibawa oleh onta mereka silahkan. Mereka bawa pintu rumah mereka, mereka bawa peralatan masak mereka, mereka bawa kursi, apapun yang bisa mereka bawa silahkan. Rasulullah mempersilahkan mereka untuk membawa harta benda mereka. Asalkan mereka tidak lagi bermukim di Madinah. Jadi kata Allah alaihi wasallam. Ini sudah ketetapan dari Allah bahwa mereka di pada akhirnya diusir. Ya. Lalu Allah menyebutkan sebabnya di sini. Dzalika bi annahum syaqullaha wa rasulah. Mereka mendapatkan hukuman sedemikian rupa dari Allah disebabkan mereka itu menentang Allah dan menentang Rasulullah. Syaqullaha wa rasulah. Inilah penyebab Allah murka kepada mereka. Sehingga mereka kemudian terusir dari Madinah karena pengkhianatan dan karena niat jahat mereka terhadap Rasulullah dan terhadap kaum muslimin. Jadi orang-orang Yahudi itu seperti duri dalam daging bagi kaum muslimin. Kaum muslimin merasa lelah dalam menghadapi mereka. Ya, persengkokolan mereka. Ya mirip seperti saat ini ya. Orang-orang Timur Tengah, orang-orang Arab, apalagi orang-orang Palestina yang memang berhadapan langsung dengan mereka, ini qadiyah Palestina sekarang ini menjadi amat sangat berat dirasakan oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Itu pula yang dirasakan oleh kaum muslimin di masa Rasulullah. Tetapi Allah kemudian memberi nikmat kepada mereka dengan mereka itu berhasil dikosongkan dari Madinah. Jadi ini suatu nikmat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa mereka sampai diusir? Dzalika bi annahum syaqullaha wa rasulah. Lalu wa may yushaqillaha, tidak disebutkan Rasul di sini, hanya Allah saja. Orang yang menentang Allah, fa innallaha syadidul iqab. Sungguh Allah maha keras siksanya. Tidak disebutkan Rasulullah. Wa may yushaqillaha wa rasulahu, tidak. Kenapa? Karena menentang Rasulullah itu berarti sama dengan menentang Allah. Ya. Jadi tidak perlu lagi disebutkan Rasul. Jadi mengambil sikap menentang aturan Allah dan Rasul ini hanya akan membawa kesengsaraan hidup. Siapapun yang menentang Allah dan Rasul enggan melakukan ketaatan kepada Allah, enggan melakukan ketaatan kepada perintah-perintah Rasulullah dan memposisikan diri sebagai penentang, ini sudah pasti kesengsaraan hidup berupa azab dari Allah baik di dunia maupun di akhirat yang akan dirasakan oleh yang bersangkutan. Maka tidak ada kata lain bagi orang-orang beriman kecuali
sami'na wa ata'na, kecuali taat dan bakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan lihat nanti bagaimana orang-orang beriman itu sangat mentaati Allah dan Rasul, ya. Nah, setelah di sini Allah menyebutkan ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi'idnillahi wal yukhziyal fasik. Orang-orang Yahudi tidak menyangka kalau orang-orang beriman itu sampai menebang pohon-pohon kurma mereka. Ya. Kenapa? Karena etika berperang selama ini yang dijalani oleh kaum muslimin itu selalu tidak menebang pohon, tidak menghancurkan rumah-rumah ibadah, tidak membunuh perempuan, tidak bunuh orang yang sudah tua, dan juga tidak membunuh anak-anak. Itu etika perang, salah satunya, yang selalu dipegang oleh Rasul dan para sahabatnya. Tetapi dalam peristiwa pengusiran Yahudi Bani Nadir ini justru malah ya ada perintah untuk menebang pohon-pohon korma kesayangan orang-orang Yahudi tersebut. Maka Allah memastikan bahwa ketika Rasulullah menebang pohon korma itu, ketika kaum muslimin membumi hanguskan pohon-pohon korma itu, ataupun sebagiannya ada yang tidak ditebang, itu semua adalah atas izin dari Allah. Atas izin, atas perintah dari Allah. Tidak melanggar aturan perang, tidak melanggar etika sama sekali. Ya, tidak ada etika dalam peperangan ini. Ya, karena ketika orang-orang Yahudi itu melihat pohon-pohon kurma mereka dihancurkan, maka ta'aluk mereka dengan dunia, ta'aluk mereka dengan tanah mereka, ya, dengan kebun mereka itu sudah tidak ada lagi. Melihat semuanya ambles, semuanya ludes gitu ya, maka tidak lagi ada keinginan mereka untuk bertahan di Madinah. Ini strategi yang dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan eh, terhadap Yahudi Bani Nadir. Lalu Allah menyatakan wa ma'afa Allahu ala rasulih, bahwa peperangan ini kemudian menghasilkan sesuatu yang disebut dengan fai. Fai. Fai itu harta benda yang diraih oleh kaum muslimin tanpa ada peperangan. Itu disebut dengan fai. Kalau ada peperangan sebelumnya, itu disebutnya ghanimah. Harta rampasan perang dari lawan, dari musuh yang diambil atau yang didapatkan oleh kaum muslimin bila ada peperangan disebut apa? Ghanimah. Dan ghanimah itu pembagiannya disebutkan di surat Al-Anfal. Ada khumus, dibagi seperlima, seperlima. Dibagi lima. Seperlimanya untuk Allah dan Rasul, untuk para fuqara dan masakin. Kemudian 4/5-nya untuk para mujahid, untuk para pejuang yang terlibat dalam peperangan tersebut. Tetapi dalam kasus Bani Nadir ini, itu tidak ada peperangan. Fama aujabtum alaihi, sama sekali para sahabat itu tidak menggerakkan kuda-kuda mereka. Sama sekali mereka tidak menunggangi unta ya untuk menyerang orang-orang Yahudi itu. Sama sekali tidak ada senjata atau tidak ada pergerakan yang signifikan dari kaum muslimin. Walakinallaha yusallitu rusulahu ala mayyasha. Tetapi Allah memberikan kepada Rasulnya itu ya terhadap siapa saja yang dia kehendaki. Allah berikan kekuasaan, Allah berikan kemampuan kepada Rasul untuk menguasai musuhnya. Ini semua terjadi atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tanpa peperangan, tanpa senjata, tanpa pertumpahan darah, orang-orang Yahudi Bani Nadir itu sudah keder, sudah apa namanya? Sudah eh, timbul rasa takut yang amat mencekam di hati mereka sehingga mereka meninggalkan eh, kampung halaman mereka dan meninggalkan harta benda mereka yang tidak sempat mereka bawa dengan unta mereka. Jadi tetap ada eh, di antaranya yang tidak boleh mereka bawa itu adalah senjata. Ya, seperti seperti
eh, pedang, seperti duruk, tameng dan sebagainya itu ratusan jumlahnya dan dikuasai oleh kaum muslim. Itu semua adalah fai. Ya, harta rampasan perang yang sifatnya fai itu langsung dibagi oleh Rasulullah kepada fuqara, kepada orang-orang yatim, kepada orang-orang miskin dan kepada ibnu sabil. Ya. Sama sekali kaum muslimin yang lain, para mujahid tidak dibagi. Yang mendapatkan fai itu adalah semuanya untuk Allah dan Rasul, untuk kerabat-kerabat Rasul, untuk orang-orang yatim, untuk orang-orang miskin dan untuk ibnu sabil. Hal ini Allah menegaskan kaila yakuna dulatan bainal agniya ini agar harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Jadi sahabat-sahabat Ansor sama sekali tidak mendapatkan fai harta rampasan itu. Kecuali dua orang dari Ansor yang sangat miskin, dua orang sahabat Ansor diberikan bagiannya dari harta fai. Selebihnya mereka sama sekali tidak diberikan. Maka wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantah. Apa yang diberikan Allah, apa yang diberikan Rasul, apa yang telah ditetapkan oleh Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarang oleh Rasul bagimu tinggalkanlah. Ya, ini menjadi kaidah ya, bahwa perintah Rasul itu harus dilaksanakan. Apa yang dilarang Rasul itu harus ditinggalkan. Maka Rasul itu adalah musyarri. Rasul itu adalah pembuat hukum. Ya, sama dengan sunnah Rasul, hadis Rasul sama dengan Al-Quran. Jadi apa yang ditetapkan oleh Rasul itu adalah ketetapan dari Allah. Apa yang dilarang Rasul itu adalah yang dilarang oleh Allah. Maka Allah memerintahkan Rasul, memerintahkan kaum muslimin di sini untuk wa ma atakumur rasul. Maka Rasulullah, maka para sahabat itu kemudian mengatakan sami'na wa ata'na. Allah menegaskan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Orang-orang beriman harus bertakwa kepada Allah. Jangan sampai berani menentang Rasulullah. Karena menentang Rasulullah itu sama dengan menentang Allah. Innallaha syadidul iqab. Maka dalam hal pembagian pai ini, kemudian Rasulullah menawarkan orang-orang Ansor itu untuk berbagi dengan orang muhajirin. Ya, bahwa harta ini silahkan kalian bersama orang-orang muhajirin, ya, saling berbagi. Tetapi orang-orang itu lebih memilih biarkanlah harta ini untuk orang-orang muhajirin. Ya. Bagi kami sudah cukup apa yang ada pada kami. Bahkan harta kami yang ada sekarang ini itu juga adalah bagian dari harta orang-orang muhajirin. Jadi para sahabat Ansor ini benar-benar mereka itu tidak ingin tergoda, tidak ingin tertarik untuk mendapat bagian dari faik dari harta rampasan peninggalan Bani Nadir tersebut. Maka pada ayat berikutnya menunjukkan ya eh, periode pertama kaum muslimin ini eh, menunjukkan ayat ini atau memberikan gambaran bahwa para sahabat itu adalah manusia-manusia yang pernah ada di muka bumi. Ya. Lil fuqara il muhajirin. Ini ya. Harta ghanimah itu, harta rampasan perang itu kemudian dibagikan kepada orang-orang fakir dari kalangan muhajir, dari sahabat-sahabat muhajir. Mereka ini adalah orang-orang yang telah terusir dari kampung halaman mereka, yaitu dari Makkah. Mereka ketika hijrah itu karena terpaksa, karena tidak lagi memungkinkan bisa hidup di Makkah. Mereka terusir, mereka dikeluarkan dari Mekah, mereka dijauhkan dari harta benda mereka. Mereka tinggalkan semua harta benda mereka, ya. Tanah mereka, rumah mereka, perkebunan mereka, peternakan mereka semua ditinggalkan. Semuanya yabtaguna fadlan minallahi waridwana. Ya, mereka meninggalkan itu semua
karena semata-mata mencari karunia Allah, semata-mata mencari keridhaan Allah. Jadi dengan penuh keikhlasan yang tinggi, mereka merelakan dunia mereka hilang, yang penting mereka mendapatkan keridhaan Allah. Gitu ya. Ini ya, kesungguhan hati para sahabat muhajirin. Orang-orang beriman berasal dari Mekah yang kemudian hijrah ke Madinah. Mereka itu tidak membawa serta harta benda mereka. Sehingga kalau kemudian mereka menjadi orang-orang fakir eh, di Madinah, itu bukan kehendak mereka, bukan kemauan mereka, tetapi karena keadaan membuat mereka menjadi orang-orang fakir. Lalu Rasulullah membesarkan hati mereka dengan memberikan fai ini khusus untuk fuqara al-muhajirin. Ya. Dan para muhajir itu ketika berhijrah, selain mereka semata-mata mencari keridhaan Allah, mereka juga bertekad untuk menolong Allah dan Rasul, untuk bersama-sama berjihad, untuk sama-sama berjuang mempertahankan agama ini, mendakwahkan agama ini, wa yansurunallaha wa rasulah. Allah memastikan ulaika humus shadiqun, para sahabat muhajir ini adalah orang-orang yang jujur dalam hal ini. Ya. Mereka bukanlah orang-orang yang berdusta, mereka bukanlah orang-orang yang pembohong, bukan orang yang bermuka dua, tapi mereka para sahabat muhajirin ini adalah binaan terbaik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sahabat Ansor yang menerima mereka, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, yang terlebih dahulu menempati tanah Madinah, juga memiliki sifat yang mulia yang tidak kalah mulianya dengan orang-orang muhajirin. Sahabat Ansor ini yuhibbuna man hajara ilaihim, sangat mencintai sahabat-sahabat Rasulullah yang hijrah tersebut. Bahkan mereka ketika orang-orang muhajirin ini mendapatkan harta rampasan perang itu, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, sama sekali mereka tidak peduli, mereka sama sekali tidak punya keinginan untuk juga dapat bagian dari harta rampasan. Maka mencintai sahabat Nabi bagi kita adalah segalanya. Ya, kalau sahabat-sahabat Ansor ini begitu amat sangat mencintai sahabat-sahabat Muhajirin, maka kita umatnya yang datang kemudian tidak boleh ada sedikit pun di hati kita untuk membenci atau memusuhi sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang Ansor ini adalah orang-orang yang terkenal isar, ya. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khosos. Walaupun mereka dalam kesulitan, walaupun mereka sendiri membutuhkan, tetapi mereka lebih mengutamakan orang-orang muhajirin, sahabat-sahabat muhajirin. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khosos. Ya. Maka Allah memastikan orang-orang Ansor ini faulaika humul muflihun, orang-orang yang telah berhasil, ya, menjaga dirinya dari kekikiran, menjaga diri dari kebakilan. Maka orang-orang Ansor ini adalah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang dipastikan akan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sahabat muhajirin Allah beri gelar shadiqun, maka sahabat-sahabat Ansor ini langsung al-muflihun, ya, yang dipastikan mereka itu akan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang sesudah mereka, sesudah muhajirin dan ansor yang menjadi pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti kita di abad ke-21 ini yang baru mengikuti Rasulullah, kita pun akan mendapatkan kemuliaan yang sama, akan mendapatkan kehormatan yang sama seperti sahabat muhajirin dan ansor yang diberi gelar oleh Allah sebagai manusia yang jujur, sebagai manusia yang beruntung. Ya, asal kita mau meneladani mereka, mau berjuang di jalan Allah, mau mencintai sesama, mau membangun ukhuwah, mau saling tolong menolong, gemar berbagi, dan mengutamakan orang lain. Jadi ketika kita mampu meneladani sahabat muhajirin, sahabat ansor dalam hal ini,
maka kita pun akan mendapatkan kemuliaan yang sama, akan mendapatkan kebahagiaan yang sama yang didapatkan oleh eh, sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansar. Tentu para sahabat ini bukanlah manusia suci ya. Mungkin ada yang salah dari mereka. Maka orang-orang beriman setelahnya dengan penuh kerendahan hati meminta ampun kepada Allah untuk dirinya dan untuk saudara-saudaranya, untuk para sahabat yang telah mendahului mereka dalam keimanan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini adalah ungkapan tulus dari orang-orang beriman pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang kemudian. Kemudian ikhwati fillah, teman-teman sekalian, ayat-ayat berikutnya mulai ayat 11 sampai beberapa ayat berikutnya ini adalah berbicara tentang orang-orang munafik yang mengkompori ya orang-orang Yahudi itu untuk memusuhi Rasulullah. Yang mereka berjanji akan menolong habis-habisan orang-orang Yahudi ini. Ternyata orang-orang munafik ini sama sekali tidak muncul, ya, sama sekali tidak bisa membantu mereka, sama sekali tidak bisa menolong mereka, ya. Jadi hanya omon-omon, ya, hanya janji-janji palsu yang dikemukakan oleh orang-orang munafik, eh, yang merupakan ikhwan orang-orang kafir itu. eh, Mereka hanya berdusta, mereka hanya berbohong ketika berjanji akan menolong dan membantu orang-orang Yahudi tersebut. Ketika orang-orang Yahudi itu terusir, ya tidak ada yang satu pun yang muncul dari orang-orang munafik tersebut untuk membela, untuk menolong mereka. Perumpamaan mereka itu seperti Bani Kainuqa sebelumnya yang merasakan azab Allah akibat keculasan mereka, akibat menentang Rasulullah dan Allah SWT. Dalam hal ini orang-orang Yahudi Bani Nadir pun merasakan hal yang sama. Orang-orang munafik yang merayu orang-orang Yahudi untuk melawan Rasulullah itu seperti setan yang menggoda manusia untuk kufur. Ketika manusia itu kafir, setan itu kemudian berlepas diri dan mengatakan dia takut kepada Allah, ya. Dia tidak merasa bertanggung jawab atas kekafiran. Maka keduanya akhirnya mendapatkan azab dunia dan akhirat. Wadzalika jazaa'ul dzalimin. Lalu di bagian akhir surat Al-Hasyr ini Allah mengajak, meminta orang-orang beriman untuk selalu tetap dalam ketakwaan kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan agar orang-orang beriman itu punya orientasi ke depan. Harus mempersiapkan diri untuk hari esok. Yang dimaksud hari esok di sini adalah karena akhirat disebut esok karena dia amat sangat dekat dengan kita. Setiap yang akan datang itu pasti akan datang, ya. Jadi esok di sini adalah akhir. Ya. Maka orang-orang beriman harus mempersiapkan diri, ya, dalam hidupnya yang singkat di dunia ini, maqaddamat lighad. Apa yang eh, kira-kira akan menyelamatkan dia nanti dari azab Allah, dari api neraka. Apa yang kira-kira nanti akan menghantarkan dia ke surga. Maka orang-orang beriman itu harus mempersiapkan diri, harus melihat bekal-bekal yang harus dia persiapkan sejak dini dari di dunia ini. Wattaqullah, kembali Allah mengingatkan orang-orang beriman untuk selalu bertakwa kepadanya. Innallaha khabirun bima ta'malun. Kalau ittaqullah yang pertama itu berkait dengan perintah-perintah Allah, kita laksanakan. Kalau wattaqullah yang kedua ini berkait dengan larangan-larangan Allah, ini kita tinggalkan. Karena sungguhnya Allah melihat apa yang kita lakukan. Jadi orientasi dan pandangan hidup orang beriman adalah ke masa depan, tidak seperti orang-orang munafik, tidak seperti orang-orang kafir yang pandangan hidupnya hanya terbatas di dunia saja, hanya kesenangan dunia saja, tidak lebih dari itu. Tapi orang-orang beriman yang terpenting adalah kebahagiaan akhirat. Dan seluruh aktivitasnya semua harus mengarah untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Allah mengingatkan orang-orang beriman untuk eh, tidak melupakan Allah. Ya, orang-orang Yahudi Bani Nadir itu lupa kepada Allah.
sehingga Allah melupakan diri mereka, sehingga mereka kemudian menjadi orang-orang yang fasik karena lupa dengan Allah, akhirnya mereka lupa diri. Ya, mereka tidak melihat siapa mereka, siapa diri mereka. Ya, mereka adalah hamba Allah yang lemah, hamba Allah yang dhaif, yang seharusnya beriman kepada Allah, yang harusnya taat kepada Allah, tapi justru mereka malah melawan Allah, malah menentang Allah dan Rasulnya. Maka jadilah apa yang terjadi, mereka akhirnya diazab, disiksa, diusir eh, dari kampung halaman mereka sendiri. Allah memastikan la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Calon penghuni neraka dengan calon penghuni surga itu tidaklah sama. Ashabul jannah humul faiz. Penghuni surga itulah yang meraih kemenangan yang sesungguhnya. Ya, ketika kita meninggal dunia bisa masuk surga, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Walaupun di dunianya susahnya, tapi mati masuk surga, itulah kemenangan yang sebenarnya. Ya. Lau anzalna hadzal Quran, kemudian Allah memastikan bahwa Quran yang ada pada kita ini adalah sumber kekuatan orang-orang beriman, sumber kekuatan kita dalam menghadapi musuh-musuh kita. Maka orang-orang beriman harus tunduk, harus patuh dengan instruksi Allah dalam Al-Quran. Seandainya Allah meminta Al-Quran kepada gunung, pasti engkau akan melihat gunung itu pecah, gunung itu tunduk, takut kepada Allah. Ya. Tetapi Al-Quran ini diturunkan kepada manusia, dan sebagian manusia itu ada yang keras hatinya, sekeras batu, ya, lebih keras dari batu, sehingga mereka tidak tersentuh, tidak mau mengambil pelajaran dari Al-Quran. Lalu Allah menjelaskan beberapa asmaul husna di penghujung surah Al-Hasyr ini yang menunjukkan kebesaran Allah, kemahaperkasaan Allah, keluasan ilmunya, kemaha kasihnya, kemaha sayangnya, dan seluruh nama-nama yang indah itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang beriman wajib meneladani Asmaul Husna, wajib meneladani nama-nama Allah yang indah. Ketika Allah bersifat Rahman, maka orang beriman pun harus menjadi orang yang pemurah, menjadi orang yang dermawan. Ketika Allah bersifat Rahim, maka orang-orang beriman pun harus meneladani Allah, menjadi orang-orang yang penyayang kepada sesama, dan seterusnya dan seterusnya. Demikian teman-teman sekalian, kandungan singkat surat Al-Hasyr yang sesungguhnya kalau kita kaji ini tidak akan cukup waktunya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Ahmad Badrudin yang sudah menyampaikan ya sampai dengan ayat 23 atau 24 tadi, kandungan surat Al-Hasyr. Kami persilahkan kepada sahabat NOC yang ingin bertanya, bisa mengetik di kolom chat atau langsung open cam. Ya, silakan. Silakan bila ada yang ingin ditanyakan. Ya. Siap, sambil menunggu diketik, izin menginfokan, insya Allah kegiatan kajian tematik ini akan diadakan lagi tanggal 15 Maret 2025 di jam yang sama. Semoga bisa dirim ya di kalender Google-nya atau bisa disebarkan infonya ke teman-teman sahabat Endose yang lain.
Pertanyaan Ustaz, izin saya bacakan. Bagaimana tafsir ulama mengenai antara sifat-sifat Allah dalam ayat 23 dengan penciptaan alam semesta yang disebutkan dalam ayat 24? Ini pertanyaan dari Ibu Ratna Aryani. Silakan Ustaz. Ya, eh, dalam di penghujung surah Al-Hasyr ini ya, ada Allah menyebutkan sebagai Al-Khaliq Al-Bari ya. Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir. Nah, di sini Al-Khaliq itu artinya Allah yang menciptakan. Para ulama mengatakan sebagai sebelum diciptakan Allah memberikan perencanaan-perencanaan. Jadi Al-Khaliq itu yang merencanakan, yang menyusun takdir-takdirnya. Itu Al-Khaliq. Kalau Al-Bari itu yang menampakkan, yang mewujudkan. Jadi alam semesta ini sebelum diciptakan itu didesain terlebih dahulu. Desain terlebih dahulu itu Al-Khaliq. Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq. Lalu setelah diciptakan Al-Bari, ya, Allah sebagai zat yang mewujudkan ciptaannya itu. Lalu Al-Musawwir, lalu dibentuklah ya jenis-jenisnya. Dibentuklah ragam dari penciptaan itu. Al-Musawwir, ya. Jadi ini walaupun Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir itu maknanya mutaradifat ya, maknanya dekat, maknanya sama. Tapi bila didalami, maka bila terkait dengan penciptaan alam semesta, maka eh, hal tersebut menunjukkan bahwa alam semesta ini dirancang sedemikian rupa oleh Allah, sedemikian detail, ya, tidak ada yang kurang satupun, tidak ada yang meleset sedikit pun dari prediksi Allah. Itu al-khaliq, betul-betul dirancang sedemikian rupa. Dan lalu Allah wujudkan sebagai Allah al-bari, ya. Maka al-bariyah, kata-kata bariyah itu artinya makhluk. Syarul bariyah, khairul bariyah, itu al-barinya adalah Allah. Yang mewujudkan makhluk ini adalah Allah. Maka Allah al-bari. Lalu yang membentuk ada laki-laki, ada perempuan, ada besar, ada kecil, ada panas, ada dingin. Semua ciptaannya ini itu al-musawwir adalah Allah. Al-musawwir. Saya kira itu ya terkait dengan ayat 24 ya. Eh, Ya, siap. Baik untuk Ustaz, ini untuk pertanyaan lagi. mengimplementasikannya ya, ayat-ayat ini tentu ini terkait dengan kreativitas kita ya, kreativitas kita dalam bekerja harus mungkin dalam karya-karya kita. Jadi meneladani Asmaul Husna terkait dengan Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Ini orang-orang beriman itu harus memiliki inovasi ya, inovasi. Harus kreatif ya, berusaha untuk menciptakan sesuatu. Maka generasi awal kaum muslimin periode-periode di masa emas itu penemuan-penemuan itu dilakukan oleh kaum muslimin. Ya, kalau belakangan saja ya, di zaman kita itu kan belakangan saja orang-orang kafir itu menonjol, ya, orang-orang tidak beriman menonjol. Sebelumnya para ilmuwan-ilmuwan itu adalah orang-orang beriman. Karena Al-Quran sebagai sumber inspirasi dalam hal ini ya, bagaimana kita melakukan kreativitas. Kalau akhirnya penemuan-penemuan itu dilakukan orang kafir, akhirnya justru malah membahayakan kehidupan. Ketika mereka menemukan bom atom, itu kan membahayakan akhirnya. Menemukan persenjataan-persenjataan itu jadi membahayakan. Tidak ada ilmuwan muslim yang bikin senjata itu nggak ada. Yang membuat dinamit ya, itu semuanya ditemukan oleh orang-orang yang tidak beriman. Ya, tapi orang-orang beriman itu selalu berusaha untuk menciptakan suatu temuan-temuan yang memberi manfaat, yang beri maslahat untuk kemanusiaan. Saya kira itu ya. Ya, udah lanjut Ustaz dari Ibu Titin. Uh, Dijelaskan lagi yang lebih detail ya terus Nasyullah. Nasyullah.
yang Tentang termasuk yang mana Nasrullah. nih? Nah, mungkin Bu Titin bisa open mic atau ini Yang untuk termasuk Melupakan Rasulullah. Allah, agar Maksudnya apa ya? yang melupakan Allah itu Ustaz. Bisa dibantu Pak Yang Khairul? masuk kategori melupakan Allah itu Ustaz. Lebih Oh, ini. melupakan Allah. Ya, ya, melupakan Allah itu seperti orang-orang Yahudi Bani Nadir. Mereka kan menyangka eh, benteng-benteng mereka itu tidak akan ditembus. Mereka menafikan Allah bahwa Rasulullah itu Rasul Allah, Nabi Allah, Allah yang mengutusnya. Pasti Allah akan membuat perhitungan kepada mereka. Jadi orang-orang kafir umumnya, begitu juga orang-orang munafik itu orang-orang yang melupakan Allah. Nah, orang-orang beriman jangan sampai melupakan Allah. Seperti misalnya mengandalkan diri sendiri ya, tanpa melibatkan Allah dalam eh, perbuatan-perbuatan atau dalam aktivitas sehari-harinya. Misalnya tidak baca bismillah, tidak sholat toroh, ya. Hal-hal besar harus diputuskan. Harusnya orang beriman itu minta melibatkan Allah, minta apa namanya, yang terbaik dari Allah. Jangan putuskan sendiri, ya. Bermusyawarah dengan Allah. Jangan sampai melupakan Allah ya, dalam hal itu. Terutama dalam hal bermaksiat ya, menyangka Allah itu tidak memperhatikan, Allah tidak melihat, atau menganggap remeh Allah. Itu yang dilarang oleh Allah kepada orang-orang beriman. Wala takunu kalladzina nasu. Ya. Saya kira itu ya, terkait dengan melupakan Allah. ya, ya. Ada lagi Ustaz dari Ibu Mariani. Apa kaitannya dari surat Al-Hasyr ayat 7 dari zaman Rasul-Rasul Allah dengan peristiwa di zaman sekarang? Ya, eh, tentang faik ya. Faik itu di zaman kita itu ketika ada peperangan. Ya misalnya ya sekarang ini orang-orang Palestina ya, tiba-tiba saja orang Israel itu eksodus ya, meninggalkan eh, tanah Palestina. Itu bisa jadi harta benda mereka itu menjadi faik, menjadi bagian untuk fukoro, orang-orang fakir kaum muslimin. Ya. Kalau tidak ada peperangan, tapi kalau ada peperangan namanya gonima, seperti eh, tank ya, atau senjata-senjata atau rumah-rumah dan sebagainya yang ditinggalkan kalau ada peperangan itu namanya gonima. Jadi sampai sekarang masih ada gonima atau fai itu masih ada. Bila berlaku hukum apa namanya kondisi perang antara orang-orang Islam dengan orang-orang musuh-musuh mereka, seperti orang-orang Palestina saat ini dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel ya. Itu berlaku hukum fai juga ada di situ. Ya, ya ada lagi. Ya, baik. Ya, silakan sahabat NOC juga ada, masih ada waktu 8 menit sebelum kita Ya ini tentang ini cukupkan ya kajian tentang tematik pada sore hari ini. isar ya isar. Isar tidak kikir ya. Jadi yang menjadi musuh kita itu adalah kita sendiri. Yang paling pertama yang menjadi musuh kita sebelum orang kafir itu adalah musuh kita sendiri. Ketika kita kikir, ketika bakhil, kita kalah dengan nafsu kita, dengan diri kita. Maka orang yang menang itu adalah orang yang bisa menyingkirkan sifat bakhil itu. Maka yuqashuha nafsihi ini bukan hanya Ansor, bukan hanya sahabat Ansor. Ini umum, berlaku umum. Siapapun yang menunjukkan kekikiran dari dirinya, faulaika humul muflihun. Dipastikan dia akan meraih keberuntungan hidup. Ya. Dalam al penghuni surga itu, kriteria penghuni surga itu adalah orang-orang yang dermawan. Ya. Penghuni surga yang disebutkan Al-Quran semuanya adalah orang yang ketika di dunia dermawan. Ketika di dunianya itu tidak pelit. Nah itu ya.
sebutkan dalam surat Al-Alim alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Kemudian disebutkan di surat Az-Zariyat, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ya. Itu penghuni-penghuni surga itu adalah mereka yang di dunianya dulu adalah orang-orang yang pemurah, orang-orang yang wah. Jadi ayat ini umum, bukan hanya untuk orang Ansor. Siapapun kita ya, yang tidak pelit dan tidak pikir. Wallahu alam, ada lagi? Silakan sahabat NOC, apakah ada lagi? Kalau tidak ada lagi, cukup ya saya kira. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada sore ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa meneladani sahabat-sahabat Rasulullah dalam perjuangan mereka, dalam dakwah mereka, dalam ukhuwah mereka, dalam semangat mereka membesarkan agama Allah, menolong agama Allah, dan juga kita termasuk orang-orang yang bisa meraih surga Allah, bisa menjadi orang yang faizin, ya, meraih kemenangan di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an Amin. waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nassina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum